di kolom deskripsi kita bahas tentang apa, jadi kalian bisa langsung skip bagian yang kalian gak suka contohnya. Bonjour les amis Udoni and hi there, ketemu lagi sama saya Edo di episode Drink and Talk bersama Mas Ragil. There you can drink and talk, sharing what you have thought with him. That's Terkadang di Indonesia sering sekali orang berbicara bahwa nasionalisme seseorang diukur dari kewarganegaraan yang mereka punya, apa warna paspor yang mereka punya. Cuma apakah benar di zaman sekarang kita masih bisa mengacu pada hal tersebut? So, hari ini kita bersama Mas Ragil. Halo Mas Ragil, apa kabar? Halo Edo, baik, kabar baik, makasih. Gimana di sana? Di Jerman masih lockdown, nggak selesai-selesai. Ini udah masuk ke bulan ke-6 ya. Nggak berhenti-berhenti nih lockdownnya, diperketat terus. Kalian ada nggak seperti di sini nanti kalau nggak salah sekitar tanggal 15 kita mau dirilis, mau dibuka kandangnya. Kandang maksudnya mau Di unlockdown. Di unlock. Oh, oke. Ini nggak tahu, belum. Bahkan ini diperketat terus kan, sampai saat ini juga masih, misalnya kita ada jam malam juga, terus toko-toko juga masih, toko-toko sebenarnya udah buka, tapi harus yang masuk itu pakai janji, terus misalnya harus nunjukin tes negatif. Jadi makin kemari bukannya malah makin ringan, tapi malah makin diperketat sih. Tapi kehidupan sehari-hari masih jalan. Kayak kamu kerja di rumah sekarang atau kamu kerja di luar? Aku tetap kerja masih. Kalau kehidupan pekerjaan sebenarnya sudah mulai normal ya, karena mau sampai kapan lagi sih mereka menutup pekerjaan, akses pekerjaan. Tapi kalau memang misalnya teman-teman yang kerja di hotel atau di restoran itu memang belum bisa. Kalau kerja di sosial atau kerja yang di kantoran, mereka sudah mulai untuk masuk ke dunia pekerjaan yang seperti biasa lagi. Tapi masih disarankan kalau masih bisa working from home, semuanya harus dikerjakan dari rumah. Nah, jadi sebelum kita bicara jauh lebih dalam sama Mas Ragil, kita kan ada nih orang Indonesia bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Selamat datang di Lensa Edo. Terima kasih sudah mau partisipasi di episode keberapa ya? Ini kelima kayaknya, Drink and Talk. Perkenalan diri Mas Ragil dulu deh, dari mana, terus kegiatannya apa sekarang, dan ya gitu. Oke, sebelumnya makasih Edo, aku udah diundang ke Lensa Edo ya. Aku Ragil, aku asal Medan, Sumatera Utara, tinggal di Jerman dari tahun 2012 sampai saat ini tinggal di kota Bamberg, kota kecil di Jerman bagian selatan. Aku kerja di Jerman juga dan sekarang lagi kuliah juga, lanjut S1. Berarti kamu pertama kali ke sana, aku tahu Mas Ragil udah lama sebenarnya dari biasa kan kita ada teman juga YouTuber tetangga. Dan juga aku makin kenal Mas Ragil dari buku yang kamu tulis bersama 3 YouTuber internasional. Teman-teman, iya. Saat Eropa jadi rumah kedua gitu nggak sih? Tekan judulnya. Berarti kamu awal kesini benar sebagai au pair awalnya atau au pair? Benar. Berarti memang dari Indonesia kesini jadi au pair dulu? Benar. Oke. Benar. Jadi aku 2012-2013 itu pertama kali nginjakan kaki di Eropa, di Jerman tuh sebagai au pair. Jadi aku au pair di Jerman 1 tahun, baru lanjut juga kerja sosial di Jerman, akhirnya sekolah vokasi di Jerman, akhirnya bekerja, dan sekarang lanjut S1 lagi dan menikah. Jadi dimulai dari au pair itulah sebagai, boleh dibilang batu loncatan ya. Dan sekarang kamu udah punya berapa ijazah? Tuh, diploma loh. Aku sekolah vokasi di Jerman, jadi lulusan sekolah vokasi Ausbildung 3 tahun, dan sekarang lagi lanjut S1 sih, tapi belum selesai, September nanti selesai dong. Advokasi tadi ya? Advokasi apa sih? Sekolah vokasi itu kita Kayak D3 bukan sih? boleh dibilang lah hampir kayak D3, tapi walaupun statusnya bukan D3 yang kayak di Indonesia. Jadi kita selama 3 tahun sekolah dan sekalian bekerja di bidang yang sama. Jadi misalnya gini, Senin Selasa kita pergi ke sekolah, Rabu Kamis Jumat kita bekerja di bidang yang kita gelutin. Jadi kita belajar praktek dan belajar teori selama 3 tahun. Kalau di sini namanya alternance, itu bukan sih kayak kamu sekolahnya dibiayai juga nggak sama mereka? Ada yang dibayarin pemerintah, ada yang kita bayar sendiri, tapi karena kita dapat gaji selama bekerja itu, jadi
kita bisa bayar dari uang gaji tersebut. Nice, oke. Dan iya, dan sekarang kamu juga masuk ke S1 di jurusan tentang sosial apa? Pendidikan gitu kan? sosial dan manajemen Sosial pendidikan. ya. Soalnya gini kan, kamu kan like to the point, salah satu konten kreator yang terkenal membahas satu topik yang masih dianggap tabu di Indonesia. Oke, Nah, iya. bener kan? Iya. Tabu tapi kenyataannya ada di Indonesia. Cuma Iya. terkadang kita sebagai orang Indonesia, kita sering yang kayak menutup mata dengan apa yang ada sebenarnya. Iya. Karena tanpa mengurangi rasa hormat, di Indonesia kita digeluti sama budaya dan agama. Bener. Nah, terkadang kan hidup itu bukan cuma disetir sama budaya dan agama karena ada kita sendirinya gitu kan. Karena ada dua unsur yang lumayan kuat. Bener. Terus kita malah melupakan keinginan diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi kamu adalah salah satu konten kreator yang benar-benar be yourself, dan menurutku bagus sekali, menarik sekali, karena semakin banyak konten kreator yang membahas hal-hal seperti ini bisa membuat pemikiran di Indonesia menjadi lebih kayak, oh ini ada, oh ini biasa, oh ini normal gitu. Karena kan normal itu terkadang diciptakan oleh standar yang diciptakan oleh orang setempat gitu ya. Jadi ya normal di sini belum tentu normal di Indonesia, dan normal di Indonesia mungkin belum tentu normal di sini gitu. Dan ternyata di samping itu kamu juga sekolah yang benar-benar pakai otak gitu loh, kayak benar-benar masuk ke universitas, terus ada unsur intelektualnya gitu loh. Jadi aku mau menggali itu sedikit, kayak sekolah vokasimu itu kira-kira seperti apa, convert ke Indonesia kira-kira seperti apa, terus S1-nya sekarang gimana, sama prospek kedepannya gimana sekolahnya gitu. Jadi sebenarnya gini ya, banyak orang berpikir kalau kita bagian dari dunia LGBT berarti kita adalah tindakan kriminal, misalnya berarti kita narkobaan, berarti kita hanya pesta seks doang, tidak ada bener ya, jadi nggak ada pendidikan. Padahal kan nggak seperti itu. Orang-orang yang hetero pun ada juga orang-orang yang terjerumus ke tindakan kriminal. Begitu juga dengan teman-teman kita yang dari dunia LGBT. Jadi orang kalau dengar kata LGBT aja pasti langsung kepikiran negatif. Padahal orang-orang LGBT juga punya kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Nggak cuma ragil aja, tapi banyak sekali di luar sana orang-orang yang dokter, yang kerja di bidang sosial, di segala bidang gitu. Jadi aku sebenarnya intinya pada saat mau jadi content creator itu mau menunjukkan dunia lain lah dari dunia LGBT ini, katakan seperti itu, bahwa bukan hanya tindakan kriminalitas, tapi juga ada teman-teman yang dari dunia LGBT orientasinya itu kan sebagai orientasi, tapi tidak menutup kemungkinan dia menjadi orang yang baik di kehidupannya, di bidang pendidikan segala macam. Dan mungkin aku boleh dibilang sebagai salah satu contoh dari yang bisa dilihat teman-teman di Indonesia, bahwa orientasiku bukan berarti menutup diriku untuk bisa berprestasi di kehidupanku yang aku jalanin gitu. Jadi aku juga sekolah vokasi, lalu sekarang lanjut S1. Sebenarnya sekolah vokasi ini kan lagi marak-maraknya di Indonesia. Banyak banget teman-teman dari Indonesia yang pengen datang ke Jerman untuk ikutan sekolah vokasi di Jerman, mengingat memang Jerman memang membuka peluang untuk teman-teman yang mau menuntut ilmu di Jerman. Sekolah vokasiku itu adalah jurusan tenaga pengajar atau tenaga pendidik orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi orang-orang berkebutuhan khusus ini orang-orang yang mulai dari cacat fisik, cacat mental, sampai orang-orang yang memang misalnya dari keluarga yang broken home, keluarga berantakan, atau orang tuanya punya penyakit misalnya alkoholiker, atau juga punya penyakit depresi. Jadi aku masuk ke bidang sosial karena memang aku dari kecil mencintai bidang sosial. Atau kenapa memang aku dari dulu pengen banget untuk bisa kerja sama orang-orang. Maksudnya sama orang-orang yang bisa berguna. Jadi apa yang aku lakukan itu bisa berguna ke teman-teman yang bekerja dengan aku. Akhirnya pada saat aku tinggal di Jerman, aku menemukan apa yang aku inginkan, yaitu aku sekolah vokasi di bidang pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai saat ini aku juga masih bekerja di panti asuhan yang anak-anak orang tuanya bermasalah. Orang tua di Jerman yang punya masalah, anaknya harus di rumah singgahkan sementara sampai orang tuanya stabil. Baru nanti anaknya bisa dikembalikan lagi ke pangkuan orang tua. Tapi ada nggak jurusan ini di Indonesia? Jurusan ini di Indonesia kalau dibilang ada mungkin
Kalau resminya nggak ada ya, tapi kalau secara tidak resmi pasti ada teman-teman kita yang bekerja di panti asuhan, teman-teman kita yang bekerja di panti anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau aku bilang aku di compare kayak guru SLB, tapi sebenarnya aku bukan guru, karena kalau guru di Jerman beda lagi sistem pendidikannya. Tapi aku lebih kepada untuk membantu mereka dengan segala permasalahannya ini bisa tetap hidup senormal mungkin, tetap bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa, walau dengan kemasan si anak ini tadi, misalnya dari cacat fisik, cacat mental, atau orang tuanya yang kekurangan, yang cacat fisik atau mental, sehingga si anak ini tidak bisa berkembang dengan baik lah di keluarga tersebut. Tapi apa yang aku lakukan sekarang, masuk ke dunia S1 ini ada di Indonesia. Jadi lebih kepada nanti teman-teman yang kerja di sekolah-sekolah yang jadi guru SLB, aku memang rencananya mau masuk ke situ, Dok. Kalau bisa nanti mau masuk ke lebih mendalami lagi. Makanya aku niat pada saat itu, oke, sekolah vokasi ini nggak cukup untuk aku aja, makanya aku lanjut ke S1. Setelah itu mungkin nanti kalau ada rezeki aku akan lanjut S2. Aku nggak menutup kemungkinan apakah sampai ke situ, tapi nggak muluk-muluk juga kalau nanti ternyata batas kemampuanku nggak sampai ke situ, ya udahlah. Setidaknya aku udah punya pegangan untuk lebih bisa membantu anak-anak di Jerman yang membutuhkan gitu. Berarti pendidikan sosial kan ya di Indonesia juga ada kan? Tapi apakah sama nggak sih pendidikan sosial yang kamu punya jalani sekarang di Jerman sama nggak yang diajarin sama pendidikan sosial di Indonesia? Karena aku tahu ada pendidikan sosial, maaf. Tapi aku aku pernah dengar juga kan kayak jurusan pendidikan sosial. Tapi aku nggak punya gambaran pendidikan sosial itu apa yang diajarin, yang Indonesia punya gitu loh. Kalau boleh dibilang sama, kalau mau di-compare sama kan nanti yang teman-teman yang lulusan dari pendidikan sosial di Indonesia juga kerjanya di dinas sosial, sama dengan di sini juga kerjanya di dinas perlindungan anak, dinas sosial, atau juga dinas ketenagakerjaan gitu. Jadi tapi yang mungkin berbeda adalah faktor hukumnya. Kalau di Indonesia teman-teman yang kuliah pendidikan sosial lebih kepada bagaimana sistem di Indonesia itu sendiri, sedangkan kita yang kuliah di Jerman lebih fokus ke sistem yang ada di Jerman, karena kan sistem di Jerman dengan sistem di Indonesia berbeda ya dari sistem sosialnya. Kalau di Jerman kan kita tahu sebagai negara sosial, sama dengan di Prancis misalnya. Jadi kita yang bekerja sekarang adalah membantu teman-teman yang nggak bekerja, makanya pajak kita kan besar banget untuk membantu teman-teman yang ya kan untuk membantu. Kalau dengan pajak aku greget. Benar-benar gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke sistem negaranya. Tapi kalau secara pendidikan sama, kita diajarin bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana caranya kita membantu anak-anak atau keluarga yang sedang lagi ada masalah dalam kehidupannya, bagaimana caranya kita bisa bilang ke mereka bahwa apapun yang mereka punya, apapun kemasannya, mereka tetap layak untuk hidup secara normal, seperti itu. Menarik sekali karena serius aku nggak tahu apakah, karena aku kan memang jujur aku tahu kamu tapi aku nggak mengikutin semua videomu. Dan aku nggak tahu apakah orang yang mengikuti kamu benar-benar tahu, karena jarang banget kamu bahas tentang sistem akademik di YouTube-mu. Kamu lebih kayak kegiatan sehari-hari, terus Rani Mukherjee lagi masak di dapur. Kenapa kamu jarang bicara tentang akademik di YouTube? Karena aku pikir menarik sekali. Di awal-awal aku membahas bagaimana caranya datang ke Jerman, terus juga akademiku segala macam. Tapi memang makin kemari aku memang berkurang membahas itu. Mungkin salah satu sisi aku ngerasa juga peminatnya sedikit ya. Aku jujur aja sebagai konten kreator. Aku paham itu. Sebagai konten kreator kita juga pengen video kita banyak yang views gitu. Dan orang-orang di Indonesia memang lebih tertarik dengan bagaimana sih kehidupan LGBT tersebut. Apakah mereka juga pergi belanja bareng? Apakah mereka juga pergi masak bareng? Itu sih yang mereka haus akan informasi itu. Kalau pendidikan, karena memang gini, kebetulan memang ada teman-teman konten kreator yang memang full tentang pendidikan ya. Jadi mereka jadi ngebahas pendidikan dari A sampai Z, terus bagaimana pendidikannya segala macam. Jadi aku pikir kalau aku karena memang mau daily vlog awalnya, jadi mau
tetap ada unsur pendidikannya juga kalau memang lagi niat, tapi memang lebih kepada aku masuk ke YouTube itu pengen kasih informasi bahwa pasangan LGBT itu juga sama hidupnya seperti teman-teman yang lain. Jadi aku lebih ke situnya sih, karena memang mungkin aku tahu teman-teman di Indonesia haus akan informasi itu dibandingkan akademiku sendiri. Tapi kalau ada yang bertanya atau memang misalnya kalau aku lagi live, aku akan jawab itu juga. Tapi memang pasarku boleh dibilang seperti itu sebagai konten kreator, ingin menunjukkan bahwa kehidupanku seperti ini loh. Jadi kayak berusaha merubah image yang mungkin tabu, terus kamu sodorin banyak-banyak supaya orang makin banyak lihat. Kalau makin banyak lihat, makin terbiasa dan jadi biasa gitu ya. Benar, itu benar banget itu sebenarnya Dok. Jadi aku rasa gini, orang-orang di Indonesia karena kita selalu dicekokin sama berita-berita yang buruk tentang LGBT ya. Jadi di Indonesia pasti kalau dengar LGBT itu konotasinya negatif aja, pasti langsung neraka Mas, langsung neraka. Benar, neraka, pesta seks ini segala macam. Padahal nggak seperti itu juga, kehidupan kita juga sama gitu. Jadi kita juga pergi nge-gym kayak dirimu ya nggak sih? Tetap juga ngelakuin aktivitas belanja, masak, cuci piring, jadi nggak ada. Jadi kalau kita semakin banyak kasih tahu informasi yang mungkin katakanlah positif, memang itulah ya informasi positif. Jadi orang-orang yang selama ini terdoktrin bahwa dunia LGBT itu adalah dunia pesta, narkoba atau seks punya persepsi lain. Wow, ternyata nggak seperti itu. Ada teman-teman kita yang LGBT yang juga hidupnya sama dengan orang-orang hetero. Jadi orang kan gini, kalau orang hetero aja misalnya ada bapak memperkosa anak gitu ya, itu kan nggak berarti semua bapak akan memperkosa anak karena saking banyaknya hetero itu tadi. Tapi kalau LGBT melakukan satu kesalahan selalu langsung dibilang kita semuanya LGBT, semuanya sama. Si Ragil juga begitu kehidupannya, enggak kan. Jadi aku pengen memberikan gambaran lain sih tentang dunia LGBT itu tadi. Jadi kan kita tahu nih, kamu di samping sebagai konten kreator yang kamu memang khususkan, yang kamu sesuaikan dengan pasarmu yang tadi. Nah, gimana dengan bagaimana pendapatmu dengan stereotip di Indonesia yang bahwa pintar itu harus alim, pintar itu harus pakai baju tertutup, pintar itu harus nggak tahu, pokoknya pintar itu di Indonesia sempurna. Ini juga adalah kerangka pikiran orang Indonesia yang boleh dibilang harus dirubah juga. Kayak di Jerman ya, misalnya saja seperti ini sebagai contoh. Teman-teman kita yang punya tato di Indonesia itu pasti langsung dianggap buruk banget, negatif banget, nggak akan baik pekerjaannya segala macam. Padahal tidak seperti itu. Teman-teman yang bertato juga bisa jadi menteri bahkan di Eropa ya, teman-teman yang punya tato jadi pramugari, pramugara segala macam. Yang penting pada saat mereka bekerja, mereka bisa menutupi tatonya misalnya sebagai persyaratan dari pekerjaan tersebut kan. Tapi di luar daripada itu tidak pernah ada masalah bagaimana fisiknya seseorang atau penampilannya seseorang. Yang penting adalah apa yang dia lakukan untuk pekerjaannya. Jadi kalau aku bilang di Indonesia ini merupakan PR juga buat aku sebagai konten kreator untuk bilang, sebagai contoh aja gitu. Tadi kan sudah kita bahas sedikit. Yang LGBT itu berarti semuanya yang salah ya. Padahal kan nggak seperti itu juga. Kita yang LGBT juga bisa jadi dokter yang hebat. Kita bisa jadi menteri yang kalau memang ada kesempatan untuk masuk ke dunia politik, kita juga bisa bergelut di bidang politik yang sesuai yang diharapkan masyarakat juga. Jadi kan penampilan fisik itu bukan berarti bisa dibilang oke, penampilan fisiknya harus seperti ini maka dia akan jadi orang yang baik. Enggak gitu juga kan konsepnya menurutku. Jadi ini sih yang harus diubah dari Indonesia. Dan aku nggak setuju kalau ada yang bilang oke, berarti semuanya harus pakai jilbab, semuanya harus alim, semuanya setuju aku tuh. Benci banget kita. Semuanya harus strict, harus pakai baju koko segala macam. Enggak. Baju kemeja, harus masak kemeja, nggak boleh baju transparan. Bener enggak? Jadi teman-teman yang penampilannya seksi pun kelihatannya seksi kan, ini sebenarnya relatif juga ya gitu. Seksi keseksian itu kan kita yang menilai gitu. Jadi satu orang yang seksi belum tentu dia adalah perempuan jahat, maaf cakap ya. Bisa jadi di bidang pendidikannya dia malah jauh lebih hebat daripada teman-teman kita yang mungkin menutup auratnya. Jadi kita nggak bisa jangan menilai orang hanya karena covernya aja sih menurutku, tapi lebih kepada memang diberi kesempatan bagaimana dia bisa menunjukkan kapasitasnya
dalam pendidikannya atau dalam pekerjaannya. Ya benar, aku setuju banget karena aku pikir juga aku adalah salah satu orang yang berusaha menunjukkan ini karena let's say aku nggak pintar intelektual yang akademiku yang IPK aku nggak 4, tapi at least aku mulai dari D3 loh, D3, S1, S2, dan berarti kalau aku punya ijazah kan kita punya kemampuan pola pikir, cara berpikir yang bagus gitu kan. Nah, dan di samping itu juga kesehari-harianku kalau seandainya orang lihat di Instagram dan lain-lain, aku tuh sering banget yang pakai baju kebuka-kebuka karena aku pikir harus bukan, karena itu pertama adalah diriku. Aku suka yang kayak suka yang kayak ini aku, dan di samping itu aku juga nunjukin ke orang walaupun aku berpenampilan seperti ini, aku punya sesuatu gitu loh. Jadi di Indonesia kita sering sekali dipatokkan dengan bahwa kalau pintar kamu harus sopan santun, beretika dan lain-lain. Oke, sejauh ini apakah kamu merasa kamu sudah sukses? Jadi kan sukses itu kan relatif, ya kan, relatif. Ada orang Indonesia mengatakan sukses itu berdasarkan materi. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Ada orang yang di mana misalnya sukses itu didasarkan pada kepuasan hati mereka gitu. Kalau kamu gimana? Menurutmu kamu udah sukses belum sekarang? Aku pikir dulu ya. Enggak, karena kalau aku boleh bilang, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi kesuksesanku pada saat itu adalah mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu target kesuksesan aku di zaman-zaman susahnya. Karena kebetulan nih ya Edo, aku memang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi sama aku dari keluarga yang minim banget. Dari mulai pendidikan, makan, dulu susahnya minta ampun. Bahkan kita sampai makan tuh satu piring rame-rame sama ibu, bapak, dan adikku dan abangku gitu. Jadi aku pada saat itu berpikir, oke, tingkat kesuksesanku itu adalah tingkat dimana aku punya uang untuk beli sesuatu yang aku inginkan. Alhamdulillah itu semuanya bisa sampai ke saat ini. Jadi kalau aku pengen makan daging, aku bisa. Karena di posisi yang dulu itu susah banget. Aku mau beli baju, sekarang aku bisa. Tanpa berpikir panjang, aku bisa pergi ke mall untuk bilang, oke, aku mau baju itu. Dan itu yang aku harapkan pada saat tingkat kesuksesan yang aku inginkan di masa itu. Jadi aku sudah mendapatkannya. Makin hari kan gini ya, makin kita semakin dewasa, semakin banyak kebutuhan yang kita harapkan atau kita inginkan. Dunia juga memberikan kita tempat untuk melihat, wow, orang-orang di luar sana ternyata jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa bagaimana kita juga pada saat itu berjuang dan melihat orang-orang di bawah kita juga. Jadi kalau aku bilang aku nggak puas dengan apa yang aku harap, apa yang aku dapatkan sekarang. Kalau boleh jujur, aku pengen lebih lagi gitu. Tapi tingkat kesuksesan aku ini kan berubah sesuai beriring jalannya waktu. Pada saat itu adalah sukses, oke, punya uang, bisa beli sesuatu. Aku udah mendapatkan itu. Sekarang aku pengen bukan hanya membahagiakan aku juga, tapi juga membahagiakan keluargaku, keluarga besarku. Dan itu merupakan tingkat kesuksesanku yang akan aku jalani ke depan. Dan ini yang mungkin bikin aku sampai sekarang masih tetap bersikeras untuk lebih menambah ilmu lagi, supaya dapat pekerjaan lebih baik, supaya dapat keuangannya lebih baik lagi. Kalau bisa setiap bulan 10.000 euro. Amin, ya Allah. Aku amin gede banget. Nah, kayak gitu. Amin ya kan, gitu. Tapi kan tetap harus bersyukur bahwa apa yang udah aku dapatkan ini udah melebihi daripada apa yang aku inginkan di masa susah itu. Iya sih. Jadi sekarang aku bilang sama mamaku, mak, kalau mau pergi makan jangan pernah bilang nggak ada uang lagi, karena gimana dulu kita susahnya gitu, mau beli jagung bakar aja sampai mikir dulu ya gitu. Kalau sekarang pengen apapun, ayo, ada uangnya, dibelikan. Berarti bukan kita berlebihan juga yang bisa buang-buang uang dan buang-buang makanan, nggak gitu juga. Aku mengajarkan orang tuaku untuk selalu bilang, kita bersyukur, jadi kita ada uang. Kalau kita pengen sesuatu, kita beli. Bukan berarti makanan ini kita hambur-hamburkan, kita sia-siakan. Karena perjuangan itu susah banget untuk sampai ke tahap ini. Dan kita punya pengalaman di situ, ya kan? Bener, punya pengalaman yang pahit, yang nggak enak, yang sampai orang udah menginjak harga diri kita untuk bilang, kamu nggak akan sampai ke titik itu, kamu memang udah dari keluarga miskin, bakal miskin itu cerita hidupku gitu, juga loh. Aku ya, ada keluarga dekatku malah yang bicara seperti itu ke ayahku, kayak kamu ini udah jelas nggak punya duit, anaknya malah disekolahin ke luar kota gitu loh, kayak waktu itu. Itu sakitnya itu menurut aku jauh lebih sakit ya, ketika keluarga dekat atau teman-teman dekat itu nggak pernah percaya apa yang kita ingin lakukan. Tapi
Sekarang aku bisa membuktikan itu. Bahkan aku merasa kalau boleh sombong, mana dulu orang yang selalu merendahkan? Ya kan? Gitu. Udah sampai mana kalian? Jadi jangan pernah merendahkan orang, karena pada saat kita merendahkan orang itu, belum tentu nanti orang ini akan seperti itu seterusnya. Bahkan mungkin jauh lebih sukses daripada kitanya pribadi gitu. Jadi aku selalu berusaha, mungkin karena pengalaman pahit juga kali ya, Dok. Jadi karena pengalaman pahit yang sepahit itu, sampai orang-orang nggak pernah memandang kami keluarga yang bakalan bisa sukses. Dan sekarang aku membuktikan bahwa aku bisa makan enak, bisa beli sesuatu yang aku inginkan tanpa harus kesusahan. Dan aku harap ini mungkin bisa jadi motivasi orang-orang di luar sana yang menonton Lensa Edo juga untuk bilang, oke, aku juga direndahkan sama keluargaku atau teman-temanku, tapi aku harus berusaha untuk merubah diriku di kemudian hari. Dan aku pikir gini ya, Dok ya, kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu hasilnya. Setuju. Tapi kalaupun nanti pada saat kita mencoba kita gagal, kita nggak sukses, tapi setidaknya kita udah tahu, oke, ini hasilnya dari apa yang aku kerja keras selama ini. Mungkin aku harus merubah kerja keras ini seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang harus aku perbaiki dalam perjuanganku untuk mencapai titik kesuksesan itu. Jadi kalau nggak dimulai, kita nggak pernah tahu hasilnya kan. Ya, menarik sekali karena terkadang banyak orang yang lupa dengan kekuatan yang mereka punya. Balik lagi seperti kau bilang tadi, kayak oke, sekarang kita punya power, tapi jangan pernah lupa sama pengalaman yang kita punya dulu, karena kalau kita lupa ke pengalaman itu, kita nggak jauh lebih baik dari orang-orang yang pernah meremehkan kita gitu loh. Jadi aku pikir juga itu merupakan cara kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau kita ada di titik yang kita bilang oke, kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak lupa bagaimana perjuangannya, dan kita selalu bersyukur. Case-nya di aku seperti itu, aku bersyukur. Jadi kalau aku ada uang, aku selalu bersyukur, ya Allah, ini kan yang aku inginkan ya. Dulu susah banget untuk beli makanan enak gitu. Sekarang aku punya uang untuk beli itu. Jadi aku lebih kepada bersyukurnya itu tadi, karena aku tahu perjuangannya dan aku nggak melupakan perjuangan yang telah aku lakukan. Jadi setiap apapun yang aku makan atau apapun yang aku beli saat ini gitu, aku selalu bilang, Gil, tau nggak sih lo 20 tahun atau 10 tahun yang lalu kau itu pengen banget beli ini ya, dan nggak ada uangnya, tapi ternyata udah ada, ya Allah makasih ya. Jadi tingkat bersyukurnya aku tuh ada selalu, karena aku nggak pernah melupakan apa yang telah aku lakukan di belakangnya sebelumnya. Benar. Nah, topik terakhir kita adalah tentang, kayak tadi saya sempat bilang bahwa terkadang di Indonesia nih ya, kita itu diukur tingkat nasionalismenya, kebaikannya kepada negara karena paspornya. Dan sebagai orang yang tinggal di luar negeri, banyak sekali orang-orang yang tinggal di luar negeri yang pada akhirnya memutuskan untuk ganti kewarganegaraan. Dikatakan juga bahwa kalau saatnya ganti paspor udah nggak ada rasa nasionalisme lagi gitu. Nah, pertanyaanku sekarang adalah, karena kan kamu sempat bicara juga di YouTube, nggak salah, kamu bahas tentang kamu ganti paspor, ganti kewarganegaraan. Benar. Aku juga sempat sempat nonton alasan kenapa kamu pilih, karena kamu butuh perlindungan hukum. Dan memang di Indonesia sekarang kita belum punya perlindungan hukum karena LGBT masih dianggap salah satu hal yang harus dimusnahkan. Ya, dimusnahkan gitu kan. Nah, pertanyaanku adalah seberapa jauh sekarang proses pergantian paspornya, sama berapa lama kamu memutuskan akhirnya kau bilang oke, aku mantap untuk ganti paspor. Karena sebagai aku juga kayak sekarang kan di Prancis kan udah masuk tahun ke-6, udah eligible kalau saya mau ganti paspor dan lain-lain. Cuma aku punya dilema tersendiri gitu loh. Jadi kamu gimana cara memutuskan kalau ini adalah keputusan yang benar? Ya, Dok. Jadi aku saat ini prosesnya memang sudah selesai, lagi menunggu hasilnya aja. Ini udah masuk bulan ke-5, bulan ke-6. Lama banget loh, padahal biasanya hanya 12-16 minggu. Tapi kali ini mereka bilang karena pandemi, karena corona, jadi kemungkinan besar mungkin 6-7 bulan aku baru dapat hasilnya. Bentar. Jadi aku udah selesai itu prosesnya atau gimana? Soalnya kalau di Perancis kamu apply, kamu bisa dipanggil tahun depan loh.
Jadi prosesnya gini, prosesnya kan kamu mendaftar terus ngikutin dokumen-dokumen yang mereka inginkan, lalu menunjukkan ada proses interview, ada proses ujiannya juga. Jadi ujian tentang 30 pertanyaan tentang negara Jerman lah. Jadi negara bagiannya apa, presidennya siapa, seperti itu. Dan kalau proses itu sudah selesai, sudah ditutup, lalu kamu menunggu biasanya 12 sampai 16 minggu sampai ada hasil dari ketuk palu lah, katakan seperti itu, dari pengadilan di Jerman. Nah, proses ini yang aku tunggu sampai sekarang. Ini aku dari November, ini udah masuk bulan April ya, jadi udah lama. Tapi sampai saat ini aku belum dapat informasi, belum ada surat yang juga menyatakan bahwa aku diterima, apakah aku juga ditolak. Tapi memang pada saat itu si bapaknya bilang, kamu santai aja, karena memang proses pandemi ini banyak banget yang terbengkalai dari kemarin itu, karena mereka nggak bisa cepet-cepet buru-buru. Jadi yang udah daftar duluan dong yang diberikan kesempatan. Jadi yang mendaftar belakangan menunggu, katanya bisa sampai 6 sampai 7 bulan. Prosesnya sudah selesai, sudah ditutup, hanya tinggal menunggu hasil surat selembarnya aja, apakah aku diterima atau ditolak. Kalau ditolak nanti kenapa, pasti mereka ada alasannya dan aku bisa banding kenapa pada saat itu mereka memutuskan untuk menolak kewarganegaraanku. Tapi kata si bapak, dari segala case yang aku punya, dari segala dokumen yang aku punya, sebenarnya tidak ada lagi penolakan. Memang hanya prosesnya aja yang menunggu panjang. Apalagi alasanku adalah saat di interview, salah satu alasanku juga tentang perlindungan hukum sebagai LGBT. Jadi aku jelaskan itu kenapa aku ingin pindah warga negara, karena aku tahu keadaan di Indonesia seperti apa, dan aku butuh perlindungan hukum yang kuat. Kalau nanti memang misalnya katakanlah undang-undang anti LGBT disahkan di Indonesia dan teman-teman LGBT semakin sulit untuk tinggal di Indonesia, aku punya perlindungan hukum dari negara Jerman yang akan membantu aku di proses ke depannya, seperti itu. Nah, kalau tadi kata Edo, berapa lama aku memutuskan untuk pindah warga negara? Sebenarnya gini, pada awalnya juga aku nggak mau pindah warga negara, karena aku udah punya residence permit yang PR yang permanen. Jadi kepikiran, ya udahlah, toh Jerman juga membutuhkan tenaga kerja, aku tetap kerja di Jerman, aku punya kehidupan di Jerman, aku punya pasangan di Jerman, semuanya segala macam. Tapi makin proses, semakin matangnya aku dalam kehidupanku di Jerman, aku merasa negara Jerman bisa menopang apa yang aku inginkan. Sebagai salah satu contohnya adalah proses adopsi anak yang memang saat ini kami sedang lakukan. Nah, aku nggak mau nanti proses adopsi anak ini terbengkalai atau jadi makin susah ketika memang misalnya anak itu ada di aku, tapi karena Indonesia tidak mengakui pernikahan LGBT, terus anak ini juga jadi masalah ketika aku bawa pulang ke Indonesia, misalnya bawa liburan segala macam. Kalau aku berpaspor Jerman dan anakku nanti berpaspor Jerman, kita kan datang ke Indonesia hanya sebagai turis. Jadi selama kita tidak melakukan tindakan kriminal di Indonesia, Indonesia tidak bisa menuntut aku untuk apalagi memenjarakan aku, misalnya seperti itu kan, karena ada hukum di Jerman yang menopang aku. Jadi di tahun-tahun 2017-2018 aku semakin kepikiran untuk bilang, oke, ini memang mungkin proses yang memang aku harus jalani. Tapi balik lagi, bukannya karena aku nggak mencintai negara Indonesia. Nah, kalau negara Indonesia misalnya tidak seperti yang kita tahu saat ini, bahwa di mana-mana anti LGBT, di mana-mana ada penggerebekan LGBT, di mana-mana teman-teman kita LGBT kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Teman-teman kita semuanya harus menutup mulut rapat-rapat kalau ketahuan mereka akan dipecat dari pekerjaan yang hebat-hebat itu tadi. Aku nggak akan keluar dari negara, maksudnya dari paspor Indonesiaku, aku akan bertahan. Tapi makin hari aku melihat tidak ada proses semakin baik untuk teman-teman LGBT di Indonesia. Malah menurutku semakin, katakanlah, semakin jelek ya, semakin buruk gitu, semakin buruk. Adanya penangkapan ini, adanya penggerebekan ini. Balik lagi. Yang lebih parah lagi, waktu itu ada satu aparat kepolisian atau pokoknya Akmil deh, kalau nggak salah, aparat militer yang dipecat gara-gara karena seksualitasnya, benar. Dan aku merasa ini sudah masuk ke ranah yang selama ini
Aku pikir nanti aja deh kalau jadi warga negara Indonesia. Toh nanti semoga Indonesia bisa semakin baik, semakin tahu apa hak asasi manusia, semakin tahu LGBT adalah bagian dari masyarakatnya, dan itu banyak banget, dan itu orang-orang hebat juga yang ada di situ. Bukan berarti karena dia LGBT dia nggak bisa jadi TNI atau ABRI atau polisi yang baik, ya kan? Tapi makin kemari malah makin ngerasa kok makin menurun ya, malah makin buruk. Jadi aku kepikiran ya udah deh. Apalagi dengan kondisi aku sebagai konten kreator yang memang mungkin semua orang boleh dibilang tahu kalau aku adalah LGBT, bagian dari a part of LGBT itu. Jadi aku ngerasa keamananku, kenyamananku sebagai masyarakat mulai terusik sama kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Dan semoga nih, aku harapkan tidak adanya undang-undang anti LGBT segala macam, apalagi sampai di penjara karena LGBT, apalagi misalnya sampai dibunuh karena LGBT segala macam. Itu yang bikin aku bilang aku kayak memang sudah harus keluar dari paspor Indonesia dan memutuskan untuk pindah warga negara. Dan itu adalah keputusan yang paling berat ya, karena boleh dibilang aku kalau sekarang ada keadaan darurat, misalnya kalau aku sudah berpaspor Jerman, nggak akan segampang masih berpaspor Indonesia untuk balik ke Indonesia ya. Apalagi sekarang nih kita yang WNA, yang teman-teman WNA kan belum boleh masuk Indonesia. Nah kalau memang misalnya pada saat itu aku kepikiran kalau bapakku tiba-tiba sakit, orang tuaku tiba-tiba sakit, dan aku harus pulang, dan aku mungkin nggak bisa pulang karena paspor Jerman belum diperbolehkan masuk segala macam. Tapi keluargaku pada saat itu mendukung, yang bilang ini memang udah jadi keputusanmu kok gitu. Ya udahlah, lakukan aja. Toh kan yang bahagia kan nanti dirimu dengan keputusan ini. Dan keluargaku selalu menerapkan kebahagiaan itu paling penting. Jadi kebahagiaan itu adalah hak yang paling penting dari kita, dari setiap individu yang ada di keluarga itu. Maka semakin bulatlah tekadku untuk pindah warga negara, dan ya udah, jadi terjadilah proses itu tadi, dan sekarang lagi menunggu sih. Kalau aku salah satu penghambatnya adalah aku belum bisa melihat diriku tua dan meninggal, ya Allah ketok paru, meninggal di Eropa. Karena semua keluarga aku di Indonesia kan, dan aku pikir oke, let's say aku bisa sampai, nggak tahu deh, sampai agak tua-tua, sakit-sakit dikit masih bisa di Perancis gitu kan. Tapi kalau misalnya suatu hari aku nanti udah parah banget, siapa yang bakal jaga aku? Toh di sini juga nggak punya keluarga, nggak mungkin juga aku bawa keluarga aku dari Indonesia ke sini gitu kan. Jadi ini masih PR-ku, dan dan aku kan belajar dari hari ini. Terakhir, sekarang kan kita masuk ke era yang semuanya dengan teknologi. Terus apa-apa kita bisa lihat dari teknologi, dan apalagi sekarang dengan COVID, sistem teknologi diutamakan banget gitu. Nah, dilihat dari perkembangan Indonesia sekarang, dari pandangan kita yang orang Indonesia berada di luar, dan orang Indonesia yang punya pengalaman teknologi di luar negeri. Menurutmu Indonesia udah siap belum sih masuk ke tahap yang super teknologi? Dan apakah menurutmu Indonesia sudah berada di pasar yang menggunakan teknologi itu? Dalam artian bukan cuma aktivitasnya, tapi juga mindsetnya. Baru mau dibilang ya. Kalau aku pikir gini, Indonesia sudah harus, bahkan aku pikir sudah siap lah, karena teknologi di Indonesia juga kan sekarang hebat-hebat ya, apalagi sistem daring, sistem online, sekolah segala macam. Kalau aku melihat keponakanku, mereka sekarang sistemnya online, duduk, terus gurunya juga sudah mulai pinter nih dengan presentasi apa yang dibikin. Jadi sudah karena pandemi ini kita semuanya jadi belajar bahwa teknologi ini adalah teknologi yang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, tapi memang kita harus belajar dari semua sisi, dari mulai anak-anak sampai orang tua, bahkan dosen-dosen yang mungkin nggak tahu tentang teknologi sekarang harus belajar teknologi untuk bikin presentasinya semenarik mungkin ya. Kan ya? Sama dengan di Jerman, dosen-dosen kita yang tua juga harus ikutan sekolah teknologi secara singkat biar tahu ini PowerPoint seperti apa, ini segala macam. Sebenarnya siap, tapi yang jadi masalah menurutku adalah mindsetnya orang Indonesia yang harus dirubah. Karena gini loh, kita kan tahu ya, netizen Indonesia ini tidak bisa memilih gitu mana yang jadi konsumsi katakanlah orang-orang di luar dengan konsumsi di Indonesia. Jadi
hukum-hukum yang ada di luar negeri itu kan berbeda dengan di Indonesia. Belajar misalnya dari, kalau boleh disinggung sedikit, dari masalah yang pasangan LGBT di Thailand yang Oh iya, aku dengar. bener kan ya. Jadi orang Indonesia kan sebenarnya nggak mesti ikut campur. Itu kan merupakan hukum yang ada di Thailand, seperti itu diperbolehkan segala macam. Tapi kan mindsetnya orang Indonesia balik lagi nih, ya kan, yang disalah-salahkan adalah nanti warga negaranya kalau datang ke Indonesia seperti apa ini segala macam. Jadi aku lebih kepikir orangnya sudah siap, teknologinya sudah ada, tapi mungkin mindsetnya ini yang harus dirubah dari teman-teman kita yang masih tinggal di Indonesia. Jadi mulai berpikir, apalagi gini loh, banyak yang salah kaprah kalau memang misalnya anak-anak kecil diberi misalnya smartphone, diberi handphone tanpa ada kontrol dari orang tua. Itu kan ada merupakan mindset yang salah menurutku ya. Kalau berkaca dari Jerman, anak-anak di Jerman juga diberikan smartphone, tapi kan ada kontrol dari orang tua. Apa yang dilihat si anak. Orang-orang di Indonesia selalu menyalahkan konten kreator, selalu menyalahkan kita yang bikin informasi, kita yang memberikan informasi, padahal sebenarnya konsumsi yang kita berikan juga memang bukan untuk semua umur, bukan untuk anak-anak. Nah, tapi kenapa anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun bisa mengakses itu, ditonton YouTube, ditonton Deddy Corbuzier atau siapapun itu YouTuber ya, yang membahas tema-tema panas, tema-tema untuk 18 tahun ke atas. Jadi kan yang ngebahas tema-tema panas bukan cuma Ragil aja misalnya ya, tapi banyak konten kreator lain. Tapi yang selalu dipermasalahkan adalah kita konten kreator yang dari luar negeri, yang terlalu vulgar, yang terlalu memberikan informasi yang bukan konsumsi anak-anak. Tapi kalau ditelusuri kenapa anaknya bisa mengakses itu, nah bagaimana caranya nanti kalau teknologi ini, mungkin pandemi ini bakalan terus-terusan, ini aja udah setahun setengah ya, belum ada ke arah yang lebih baik menurutku, bahkan ke arah yang lebih buruk kayak kasus di India aja semakin banyak, di Jerman juga masih lockdown terus, di Indonesia juga kebetulan beberapa keluarga atau teman kerabatku sudah mulai ada yang terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia segala macam. Jadi malah makin kemari menurutku kita harus siap dengan teknologi itu tadi. Mungkin bakalan sampai 1 atau 2 tahun masih seperti ini terus-terusan. Tapi bagaimana caranya kita juga sebagai orang Indonesia atau sebagai orang tua bisa mengkontrol apa tontonan anak-anak kita. Kita juga punya ambil alih ya, untuk mengkontrol. Benar, untuk mengkontrol apa yang kita tonton, apa yang ditonton sama anak-anak kita. Jadi itu sih mindsetnya Indonesia mungkin yang mulai disetel untuk dirubah supaya makin ke depan makin berjalan baik lah dengan sistem teknologi yang masuk ke Indonesia ini sih. Well, terima kasih Mas untuk hari ini. Saya pikir cukup menarik sekali, dan buat kalian kalau seandainya penasaran, biasanya saya selalu bikin di kolom deskripsi kita bahas tentang apa, jadi kalian bisa langsung skip bagian yang kalian gak suka contohnya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Mas Ragil. Karo itu orang Batak kan ya? Karo Ragil itu, Karo itu orang Batak kan? Iya, orang Batak, Karo. Aku orang Mandailing loh. Serius? Serius, orang ayahku Nasution Ibuku Lubis. Oh alah, tapi kau orang Medan? Maksudnya tinggal di mana dulu? Di Padang. Jadi kita itu memang udah mendarah dagingnya di Padang, tapi basicnya kita masih kayak di Panti, di Talu yang gitu-gitu lah. Oh, alah, aku malah nggak nyangka dirimu orang Mandailing. Aku orang Mandailing, cuma aku kalau orang Mandailing sama aku bisa paham, tapi kalau ngomong hampir nggak pernah, jadi aku nggak tahu gitu loh. Nenekku selalu pakai bahasa Mandailing ke aku waktu zaman SD SMP. Oh alah. Batak juga. So guys, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Mas Jan Karo Jerman Ragil Freda. Oh wow. Benar. Dan di share videonya, semoga kalian dapat informasi dan belajar dari video hari ini. Terima kasih sudah nonton, dan ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Terima kasih Mas Ragil. Makasih juga. Terima kasih. Thank you udah diundang. Makasih. Aku stop yang ini. Aku juga stop. Makasih.